Wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur, dan hari ini harusnya kita maksimalkan untuk menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masa lalu kita berisikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka hari ini kita tambah tentunya secara kualitas dan juga kuantitasnya bagi ibadah yang bisa ditambah kuantitas seperti ibadah-ibadah sunnah. Dan kalau di masa lalu kita masih punya kesalahan atau dosa, maka hari ini kita punya kesempatan untuk taubat dan menyelamatkan diri dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kami bahasakan kalau hari yang kita masih hidup adalah hari emas kita, di mana kita harus bisa syukuri, dan cara bersyukur adalah memaksimalkannya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Melanjutkan pada buku kita, ibu-ibu sekalian, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, agar doa dikabulkan dan sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan masuk pasal ketiga. Pada kesempatan ini tentunya syarat-syarat terkabulkannya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulkannya. Dan sebelumnya pasal 2 kita sudah bahas ada 10 poin tentang keutamaan berdoa. Dari poin 1 sampai poin 10. Dari halaman 19 sampai di halaman 23. Dan insya Allah mudah-mudahan itu sudah cukup untuk mewakili keutamaan doa. Kembali saya ingatkan kalau doa itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita mau rasionalkan, kalau seandainya ibu dikasih kesempatan oleh pemimpin satu negara, anggaplah mungkin kita di Indonesia, presiden misalnya, memberikan kesempatan untuk ibu bisa komunikasi dengannya secara langsung, mungkin dikasih nomor pribadi, dan bisa menyampaikan keinginan apa saja. Setiap saat bisa, dan dia akan penuhi kebutuhan kita. Tentu ini mungkin tidak terjadi ya. Bahkan kepada anak sendiri pun mungkin belum tentu seorang pemimpin bisa penuhi semua kebutuhannya. Tetapi ini kalau kita andaikan saja. Kalau seandainya ada orang seperti kita, lalu diberikan kesempatan seperti itu oleh seorang pemimpin yang memang berkuasa, saya yakin kita sangat bangga dan kita tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Apapun yang kita butuhkan kita akan sampaikan. Ini rasional saja. Sebenarnya doa jauh lebih dahsyat daripada itu tentunya. Karena kita sedang bicara kepada pencipta alam semesta ini. Kalau nikmat sedang ada pada kita apapun itu, dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, harta, pasangan hidup, keturunan, kebahagiaan, dan segala macam hal. Maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan semua nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan dan menambahnya hanya Allah. Berarti kita sedang meminta itu kepada Allah yang memang pemilik yang sebenarnya. Begitu juga kalau kita sedang ada ujian, sakit, gangguan orang, difitnah, diganggu, ada orang utang gak bayar, dan segala macam hal. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan permasalahan itu sebenarnya penciptanya Allah. Dan yang bisa memberikan jalan keluar terbaik hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun dari raja manusia yang bisa seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita agar bisa komunikasi secara langsung dengannya, dan itulah namanya doa. Satu buku ini membahas semua tentang masalah komunikasi itu kepada antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Dan ingat salah satu dari poin yang merupakan keutamaan doa adalah sabda Nabi SAW, وَلَيْسَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَى. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Dan juga ada hadis riwayat Tirmidzi, "Man lam yad'ullaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah justru murka kepadanya. Jadi kalau ada orang di antara kita justru tidak memaksimalkan fasilitas agar dia bisa memohon, merengek, manja dengan Tuhannya, maka Allah marah padanya. Makanya seorang penyair Arab mengatakan kurang lebih artinya, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah.
Sekali, dua kali, tiga kali kita minta, mungkin dia kasih, tapi yang keempat, yang kelima, yang keenam dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah justru marah kalau kita tidak minta, tidak berdoa. Bahkan Allah menganggap itu sebuah kesombongan, ya, keangkuhan, karena kita merasa tidak butuh dengan Allah. Juga sudah kita titik beratkan, saya ingatkan kembali, karena ini pondasi-pondasi dasar dalam doa. Ibu berdoa minta agar dipertahankan nikmat, kesehatan, keturunan, kebahagiaan, pasangan hidup, harta yang ada, pekerjaan. Itu lebih afdol, ibu minta agar dipertahankan, dibandingkan musibah ada baru ibu minta jalan keluarnya. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Jadi jangan bilang, saya lagi sehat kok Ustaz, saya lagi melimpah harta, saya lagi bahagia dengan suami sama anak-anak. Apa yang saya mau minta? Keliru. Justru itu yang kita minta agar dipertahankan, lebih afdol, lebih besar pahalanya di sisi Allah, karena kita sedang menyadari ini nikmat dari Allah. Saya tetap minta agar Allah pertahankan. Itu lebih afdol, lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ibu lagi sakit minta disembuhkan. Ibu lagi ada masalah sama suami baru minta solusi sama Allah. Itu boleh, tapi yang awal lebih afdol. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Saya juga sudah titik beratkan, apapun yang ibu lihat depan matanya bisa jadi bahan doa. Ada orang misalnya lagi kelihatan nikmat luar biasa. Sehat badannya, penampilannya ceria, segala macam lah, hartanya melimpah, terus segala macam hal yang mungkin kita bisa lihat. Bisa jadi doa buat kita. Kita mengatakan, ya Allah berkahi buat dia dan berikan kepada saya seperti yang kau berikan pada dia. Jadi doa, kelebihan orang bisa jadi doa buat kita. Ibu lihat masjid, orang bangun. Bukan cuma lewat mengatakan, oh bagus ya masjidnya. Enggak. Ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti yang kau berikan kepada dia, aku akan buat yang sama. Dengan doa seperti ini, bukan mustahil Allah berikan pahala kita seperti dia. Kan gitu. Karena memang kata Nabi SAW, ada manusia, ada 4 golongan. Yang pertama, yang paling mulia, Allah kasih ilmu dan harta. Udah pinter agama, dia kaya raya. Dan dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling afdal. Karena dia gunakan ilmu dan hartanya dengan di jalan Allah SWT. Kemudian yang kedua, adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Dia pinter sekali, dia faham mana halal haramnya Allah, tapi dia tidak punya harta. Namun kata Nabi SAW, dia bilang tulus dari hatinya, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti golongan yang pertama tadi. Misalnya yang pertama itu punya harta, punya ilmu, dia bangun masjid, rumah anak yatim, pesantren, segala macam. Dan yang kedua ini tidak punya harta, dia nggak bisa bangun pesantren, nggak bisa bangun masjid dan segala macam. Tapi dia dengan niat tulusnya dan ilmunya dia mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku seperti yang kau berikan si fulan, yang golongan pertama saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niatnya itu, dengan ketulusannya, Allah akan kasih pahala mereka sama. Bayangkan hadis ini Bu, kalau ibu setiap lewat di satu jalan, ada masjid dibangun, bukan cuma lewatin. Ya Allah kalau engkau berikan aku kesempatan seperti orang yang bangun masjid ini, aku akan lakukan juga. Berapa banyak masjid? Di Jakarta Selatan itu kalau tidak salah datanya 2000 lebih ya. Sekitar begitu ya. Seluruh Jakarta itu di atas 12.000, 13.000 masjid dan musola. Berapa banyak kita bisa dapat pahala dengan doa kita itu. Belum kita bicara pesantren, belum kita bicara rumah tahfidz Quran, belum kita bicara semua majelis ta'lim. Orang yang buat majelis ta'lim misalnya, kita belum bisa punya kesempatan, kita berdoa. Berharap kita bisa buat seperti mereka. Setiap kali lihat orang pergi haji dan umroh, jangan cuma bilang, oh dia pergi haji dan umroh ya. Kenapa enggak berdoa? Kenapa enggak jadikan itu momen untuk mendapat pahala yang sama? Ya Allah kalau engkau berikan aku kesempatan yang sama, aku akan lakukan. Maka sama pahalanya. Kan gitu. Nah ini poin yang tidak boleh luput dari kita berhubungan dengan masalah doa. Dan hati-hati juga dengan golongan ketiga dan keempat. Kalau golongan ketiga adalah orang yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Habis uangnya bangun karaoke, diskotik, foya-foya, judi, mabuk. Misal, dia tidak ada ilmu agama, dia punya harta melimpah. Jadi disalahgunakan hartanya. Ini orang yang buruk kata Nabi SAW. Golongan keempat lebih buruk lagi. Nggak punya ilmu, nggak punya harta. Udah bodoh, miskin. Tapi yang dia lihat golongan ketiga. Yang punya harta, habis untuk maksiat. Maka dia mengatakan, kalau saya punya harta yang sama, saya buat seperti orang ini. Maka sama-sama dosanya.
Dia nggak bangun diskotik, dia nggak bangun karaoke, dia nggak judi, tapi sama dosanya karena dia niat ingin seperti orang itu. Jadi poin-poin seperti ini harus betul-betul menjadi pondasi dasar. Ya. Jadi kalau orang punya kelebihan depan mata kita bisa jadikan momen untuk berdoa. Begitu juga kalau orang punya kekurangan. Ada orang cacat salah fisik, ada orang lebih sedikit misalnya kedudukannya di mata masyarakat daripada kita, lebih sedikit hartanya, kita bisa jadikan doa misalnya, atau ada ujian pada dia. Ya Allah, selamatkan aku selamanya dengan keluarga aku dari apa yang kau ujikan kepada orang ini. Kan bisa jadi doa. Dan kita juga bisa doakan dia, ya Allah, keluarkan dia dari permasalahannya misalnya. Karena memang kalau kita doakan seseorang kebaikan dan Allah kabulkan, misalnya sembuh dari penyakitnya, lunas dari utangnya dan segala macam, maka nanti kalau orang ini keluar dari permasalahan dan kena hasil dari doa kita, selama dia aktivitas setelah keluar dari permasalahannya, kita akan panen pahala dia. Nah ini pondasi-pondasi dasar yang harus difahami dalam masalah doa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa, dan memang dia ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berdoa itu berarti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke hadis tadi, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia terhadap Allah daripada berdoa itu. Itu ada di pasal sebelumnya ya, di pasal kedua, di poin nomor 7, di halaman 21 ya. Itu tentang masalah ya, bagaimana tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tiap orang kalau sudah berdoa itu berarti orang yang coba berusaha manja dan bergantung pada Tuhannya, dan itu target doa. Sementara tadi yang saya bilang kalau orang tidak berdoa malah Allah marah padanya, lihat di poin 8-nya. Kan gitu. Ini juga sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Justru orang kalau tidak berdoa Allah marah padanya. Jadi harusnya kita selalu berdoa. Untuk diri kita, lihat kelebihan pada orang lain, minta kita diberikan yang sama. Dan kalau ada musibah sedang menimpa orang lain, kita minta berlindung agar Allah tidak ujikan itu pada kita. Gitu ya. Baik, kita akan masuk sekarang lanjutannya ibu-ibu sekalian, pasal ketiga berhubungan dengan masalah syarat-syarat terkabulkannya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya. Tentu kalau kita tanya diri kita semua apakah kita mau diterima doanya, tentu kita mengatakan iya. Karena setiap kali kita sampaikan Allah kabulkan. Tentu semua orang mau minta apapun ya. Nah kita harus penuhi syarat. Di dalam bab pasal ini, penulis menulis atau memilih 5 syarat yang akan kita coba bedah ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak maka beberapa poinnya dulu, karena ini cukup panjang. Tapi ini syarat penting. Mirip begini Bu, Ibu kalau misalnya mau masuk ke satu kantor untuk bekerja. Dibukalah peluang kerja di kantor A, dan kita sebenarnya pengen kerja di situ. Lalu kita hanya lewat dan mengatakan saya pengen kerja di sini. Kita nggak pernah tanya, nggak pernah ikutin syaratnya. Gimana caranya? Syaratnya harus biodata, harus serahkan ijazah, harus ini dan itu misalnya. Tapi kita nggak pernah. Kita cuma bilang saya mau kerja di situ. Nggak akan ada hasilnya. Nggak akan ada hasilnya. Ya, itulah pentingnya syarat. Ya, itulah pentingnya syarat-syarat. Makanya ada syaratnya supaya doa kita bisa diterima. Makin ibu penuhi syarat ini, maka makin cepat penerimaan doanya. Kita akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di halaman 25 di pasal ketiga ya. Syarat-syarat terkabulnya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa dan ta'awudz. Ta'awudz itu dalam kurung mohon perlindungan. Berlindung kepada Allah dari apa yang kita khawatirkan. Itu ibarat senjata kata beliau. Ibarat senjata. Maksudnya tidak ada yang lebih kuat daripada ini. Kalau senjata yang kita pakai berperang Bu, tembak, pistol misalnya atau yang sejenisnya ya, senapan dan seterusnya, itu mungkin jangkauannya terbatas. Kapan dia kita tembakin ke tembok yang kuat, mungkin tembok itu bisa tembus, bisa tidak. Belum tentu kena sasaran musuh kita. Tetapi kalau doa itu beda. Apapun bisa ditembus dengan doa. Sampai ke dalam hati manusia yang tadinya mungkin benci kita bisa berbalik menjadi menyukai kita. Misalnya. Atau orang yang jahat bisa jadi baik kepada kita. Atau keadaan kita yang sudah terpuruk. Ekonomi terpuruk, kesehatan terpuruk bisa berbalik menjadi 180 derajat. Menjadi sehat, menjadi kaya. Itu semua hanya doa. Makanya bahasa penulis ini penting sekali ya. Doa, minta apapun kepada Allah. Dan ta'awud, minta berlindung
kepada Allah dari masalah yang sedang dihadapin, itu ibarat senjata. Kehebatan senjata bergantung kepada pemakainya. Walaupun senjatanya bagus, tapi kalau yang menggunakan tidak faham, maka juga tidak berfungsi, ya. Kita kalau kasih pedang yang tajam, tapi pada anak bayi, dia nggak tahu cara pakainya, kan gitu, nggak mungkin. Atau mungkin handphone lah sekarang, kalau kita kasih handphone anak bayi, dia ngerti apa? Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak tahu nilainya. Bisa ibu-ibu kalau kasih anaknya yang kecil mungkin bisa dibuang handphone itu, dia nggak paham ya nilainya. Jadi memang harus juga tergantung pada pemakainya. Bukan hanya dari ketajamannya saja. Apabila senjata telah sempurna, tidak ada cacatnya, lengan yang menggunakannya kuat, dan juga penghalang tidak ada, niscaya dapat membinasakan musuh. Berkumpul antara senjata yang kuat itulah doa, berkumpul dengan orang yang mau menggunakan senjata itu dan faham, maksudnya dia sering berdoa, dia penuhi syarat-syarat doa itu, maka secara otomatis bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Apabila kurang salah satu dari 3 perkara ini, maka pengaruhnya menjadi berkurang juga. Senjatanya ada, tapi lengannya nggak kuat, ya, gitu kan? Di situ dikatakan begitu ya. Jadi kalau senjata itu tidak ada cacatnya, lengan yang menggunakan kuat dan tidak ada penghalangnya, sempurna bisa melawan musuh. Tapi kalau salah satu dari 3 ini, ya, ada yang kurang, maka juga berkurang fungsinya, ya. Jadi ibu sudah punya senjata yang bagus doa, perangkatnya, tapi ibu sendiri nggak pernah berdoa. Berarti kan ibu tidak pakai senjata yang bagus itu. Sayang banget gitu ya. Sayang banget ini. Ini perlu kita bahasakan karena banyak orang tahu doa itu. Kalau kita bilang berdoa lah, dia tahu doa tapi dia nggak lakukan. Atau mungkin dia berdoa hanya pada saat butuh. Ya? Nanti deh kalau saya sakit baru berdoa misalnya, atau nanti terlilit utang, atau nanti ada masalah baru berdoa. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Dia harusnya menunggangi kesempatan berdoa itu pada setiap kesempatan atau setiap waktu yang ada. Ingat sabda Nabi SAW, saya ingatkan lagi, kita sudah bahas ya. Kenali dah Tuhan kalian di saat kalian sedang lapang. Maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ada orang mau diijabah doanya pada saat dia sedang kesulitan, maka dia harus sering berdoa di waktu dia lapang. Juga perlu digarisbawahi ya, yang ibu minta tidak boleh bentrok sama sunnatullah ya. Itu juga digarisbawahi. Jangan ibu lihat mukanya seorang ibu yang ini cantik banget. Ibu beda lalu ibu bilang ya Allah kasih saya muka seperti dia. Itu nggak bisa. Ya itu kan sistem. Allah sudah buat muka dia begitu, nggak mungkin kembar. Ya. Atau ibu berdoa misalnya minta saya nggak suka malam ya Allah. Hilangkan aja malam. Nggak bisa. Malam, siang, pagi itu sudah sistem ya. Ibu ada masalah sama suami ya Allah hilangkan semua laki-laki. Wah gimana caranya? Nggak mungkin kan gitu. Jadi nggak mungkin, itu bentrok sama sistem kan gitu. Atau ibu bilang ya Allah hilangkan rasa lapar dari saya selamanya. Nggak bisa, ibu kalau nggak makan pasti lapar, itu sistem ya. Atau ya Allah hidupkan saya selamanya, saya nggak usah mati, itu nggak mungkin. Jadi selama tidak bentrok sama sistem yang Allah sudah buat atau sunnatullah itu ya. Lalu dikatakan demikian pula dengan doa. Apabila isi doa tidak baik, atau orang yang berdoa tidak menggabungkan antara hati dan lisannya, atau adanya penghalang bagi terkabulnya doa, maka doa tidak akan berhasil. Jadi maksudnya kalau ibu saya, Ustaz saya sudah lama berdoa tapi saya belum lihat hasilnya. Coba ibu lihat dulu nih poin-poinnya. Ya. Ibu sudah penuhi syarat-syarat belum? Syarat-syarat nanti akan kita bahas satu persatu ya. Di pembahasan pertama dari pasal ketiga ini. Masalah syarat-syaratnya gitu ya. Maka itu sudah terpenuhi semua belum? Kalaupun sudah, misalnya terpenuhi, nah sekarang berapa lama ibu sudah berdoa? Kan itu juga ada waktu, ya. Jadi mirip sama dosis obat. Kalau ibu berobat ke dokter, bisa sembuh, tapi minum obatnya 3 hari misalnya, antibiotiknya, atau sampai habis 1 minggu misalnya. Itu kan ada dosisnya. Karena saya sudah jelaskan juga yang lalu, kalau kita misalnya sakit lalu ibu mengatakan, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh, kita sudah nggak berdoa lagi. Maka tertundahnya dalam beberapa saat, ya, seperti ibarat dosis obat doa itu akan membuat seorang hamba terus dalam doanya. Saya juga sudah pernah singgung sebuah hadis Nabi SAW, bila Allah mendengar sebuah doa yang indah dari seorang hamba,
dia terus merengek, dia manja sama Tuhannya, dia meneteskan air mata, dia nggak mau pindah dari sejadah sampai hatinya tenang misalnya, contoh. Dan belum Allah kasih, kalau Allah dengar doa yang indah itu, Allah sengaja menunda jawaban doa itu. Kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan dia berdoa. Kalau dia lihat hasil daripada pahalanya, selain diijabahnya apa yang merupakan hajat dia di dunia, maka mungkin dia berharap sepanjang hidup dia berdoa terus. Nah seperti itulah. Pembahasan pertama di sini, dikatakan oleh beliau, berikut saya akan jelaskan kepada Anda syarat-syarat dikabulkan doa dan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulkannya. Di pembahasan pertama, jadi ada 2 seakan-akan beliau mau bahas ini ya. Beliau akan bahas tentang syarat-syarat diterimanya doa, kemudian juga mungkin ada nanti tentang penghalang terhadap diijabahnya doa itu. Pembahasan pertama, syarat-syarat terkabulnya doa. Jadi kalau terpenuhi syarat ini, maka umumnya doa itu pasti akan diterima. Syarat secara etimologi atau bahasa adalah tanda dan alamat. Secara terminologi atau istilah, ya, ialah apa yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya sesuatu. Tetapi adanya tidak mesti menyebabkan adanya sesuatu. Dan tidak pula tidak ada secara zatnya. Maksudnya definisi saja. Intinya ibu kan walaupun tidak disebutkan definisi sudah paham apa itu syarat ya. Tidak mungkin terpenuhi apa yang kita inginkan tanpa penuhi syarat kan begitu. Nah itu sebenarnya poinnya. Terus dikatakan syarat-syarat terpenting bagi tergabulnya doa ada yang pertama ikhlas. Nah, di situ dikatakan syarat pertama. Ini tadi saya bilang ya ada kurang lebih 5 syarat yang saya lihat di sini ditulis oleh penulis ya. Itu dari halaman 26 syarat pertama itu sampai nanti di syarat yang terakhir yang kelima itu di halaman 38 ya. Jadi dari halaman 26 sampai 38 ya 12 lembar gitu ya. 12 bagian bahasan gitu. Saya tidak tahu ini bisa kita selesaikan atau tidak, tapi kita coba bahas ya. Karena saya sudah bahasakan ibu-ibu sekalian, target kita bukan menyelesaikan buku. Target kita adalah memahami isi buku. Karena kalau cuma selesaikan buku 1 kali pertemuan saya bisa bacain selesai gitu kan. Tapi bagaimana kita poin demi poin bisa jelas semuanya. Syarat pertama diterimanya doa dan syarat untuk diterima semua amal. Wajib ini bukan pilihan, ikhlas ya. Dan ikhlas dikatakan yaitu membersihkan doa dan amal dari segala yang mencampurinya dan menjadikannya hanya untuk Allah semata. Yang tiada sekutu baginya, n-nya besar kata ganti Allah, tidak tercampur riya, ingin dipuji oleh orang, tidak pula berbangga-bangga diri. Bahasa Arabnya sum'ah. Saya sudah sekian tahun berdoa, saya sudah bangun sekian banyak masjid, nah gitu ya. Bukan mengharap materi yang bakal sirna dan bukan pula karena berpura-pura berdoa. Melainkan mengharap pahala dari Allah dan takut kepada azabnya serta mengharapkan keridoannya. Ini 1 paragraf kurang lebih definisi sekaligus penjelasan tentang apa itu ikhlas. Ya. Saya ulangi lagi diperhatikan. Ikhlas itu yaitu membersihkan doa dan amal dari segala yang mencampurinya. Dan menjadikannya hanya untuk Allah semata. Yang tiada sekutu baginya. Tidak bercampur riya. Tidak pula berbangga-bangga diri dengan ibadah atau doa itu. Bukan mengharapkan materi yang bakal sirna. Jadi berdoa supaya dibayar orang gitu ya. Karena banyak orang begitu datang berdoa supaya dapat duit, dapat makanan misalnya. Dan bukan pula karena berpura-pura saja. Karena orang lagi diat atau depan kamera, jadi angkat tangan berdoa ya. Seperti biasa dekat Ka'bah itu banyak orang gitu ya. Angkat tangan seakan-akan berdoa lalu difoto sama temannya. Dan depan orang semua lagi. Saya nggak tahu apa maksudnya. Kita mau jabarkan bukan riya. Dari mana gitu. Ya. Karena dia sudah angkat tangan tidak lagi berdoa. Pura-pura ini. Melainkan dia betul-betul tidak ada semua itu mengharapkan pahala saja dari Allah. Dan juga dia takut kepada siksa Allah kalau tidak berdoa ya. Dan juga mengharapkan keridoannya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ikhlas dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya atau dimulai dari ayat surah Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun.
Katakanlah, Robku menyuruh menegakkan keadilan. Dan katakan pula, hai Muhammad, luruskanlah muka atau dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia-nya besar kata ganti Allah, telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan atau kembali kepadanya. Saksi bahasan kita adalah, dan sembahlah Allah. Makna sembah semua ibadah. Ya. Doa, sholat, puasa, sedekah, bakti orang tua, jihad, apa saja. Majelis ilmu, semua harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru mendatangkan keberkahan dan mendapatkan keutamaannya. Kemudian dari ayat ini tentunya kita ambil dulu pelajaran, ada dua pesan penting di sini dari Allah Subhanahu, atau tiga pesan penting dalam ayat Al-A'raf 29. Yang pertama itu Allah perintahkan berlaku adil, walaupun untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin ada bahasan sendiri bab adil, tapi yang jelas kita disuruh berbuat adil dalam setiap hal. Termasuk kalau ibu-ibu diamanahkan anak-anak sama Allah, tidak boleh dibedain, harus semua sama, laki-laki dan perempuan sama pemberiannya. Ya, mungkin yang sedikit berbeda adalah porsi. Kalau masih bayi sama sudah besar, porsi makanannya beda, misalnya ukuran baju beda. Tapi standar itu tidak boleh. Makanya pernah Nu'man ibn Bashir, ayahnya Nu'man, dua-duanya sahabat. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Kebetulan Bashir ini punya anak beberapa orang, Bu, dan dia melihat di antara semua anaknya yang paling bakti namanya Nu'man. Dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini Nu'man karena anak saya yang paling bakti, saya mau khususkan pemberian buat dia. Dan dia minta Nabi jadi saksi. Maka Nabi SAW tanya, hai Bashir, kau kasih semua anakmu sama enggak? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya enggak mau jadi saksi. Lalu Nabi tanya balik, hai Bashir, kau mau semua anakmu berbakti sama kau nanti pada saat mereka besar, sama standar baktinya? Semua santun, semua ramah, semua ngurus kamu kalau sudah tua? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, sama ratakan mereka. Harus sama. Ya. Berikan porsi makanan sama semua. Apalagi kalau dekat-dekat umurnya ya. Berikan pakaian apa saja, nilainya harus sama. Kalau yang saya buat itu, di laptop saya pun saya susun tuh. Nama anak-anak, kalau ada satu anak yang beli mainan misalnya, yang lain tidak, saya beli saldo anak yang lain tuh. Jadi kita kasih saldonya, misalnya 50.000 nih, yang lain kakak adiknya nggak beli. Ya sudah, anak ini punya 50.000. Dia bisa beli untuk yang lainnya. Dia bisa mau bawa tambah uang sakunya atau apa, itu terserah. Karena nanti Allah akan tanya, ini adil nggak? Beda pemberian hidup begini, namanya hibah sama warisan. Nah kalau warisan memang laki-laki 2, perempuan 1, itu memang hukum Allah begitu ya. Karena anak laki-laki wajib kita nafkahi sampai balik saja, anak perempuan dinafkahi sampai sudah menikah. Sampai menikah gitu kan. Makanya perempuan selalu aman, sebelum nikah wajib dinafkahi oleh ayahnya, setelah nikah wajib dinafkahi oleh suaminya. Anak laki-laki tidak seperti itu, makanya Allah kasih warisan mereka lebih banyak ya, dan tidak boleh dilanggar ini Bu ya. Di negara kita sayangnya semoga Allah kasih hidayah, masih banyak orang yang begitu. Datang mengeluh sama saya, Ustaz, ini kakak saya perempuan gak setuju kalau dia dapat setengah, dia atau 1, kami dapat 2. Nah, itu hukum Allah. Terus saya mau jawab bagaimana? Ya harusnya difahami kalau itu hukum Allah gitu ya. Karena memang perempuan sudah terjamin dari setiap keadaan. Jadi kalau ada perempuan masih gadis misalnya belum nikah, walaupun sampai 40 tahun ayahnya tetap wajib menafkahinya. Jadi makan, minum, tidur tetap dijamin. Setelah nikah suaminya yang atur. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu kan. Kalau laki-laki gak bisa. Anak laki-laki itu hanya sampai balik. Kalau sudah balik, ibu dan suami masih biaya anak yang sudah balik laki-laki itu sudah sunnah. Bukan kewajiban. Tapi tetap tidak mungkin kita tega gitu ya. Tetapi hukum agamanya begitu. Anak laki-laki itu dia setelah balik itu kayak sudah boleh bekerja kan gitu. Nah seperti itu. Itu harus berlaku adil. Ya. Berlaku adil juga untuk diri kita sendiri. Seperti kita mengatur porsi makan, porsi tidur, porsi berolahraga, itu namanya berlaku adil. Ini babnya panjang sekali ya. Tapi Allah perintahkan kita berbuat qist atau keadilan dalam segala hal. Termasuk menengahi orang, jangan karena ini punya hubungan kerabat, lalu kemudian kita bela dia, nggak bisa. Atau ini teman dekat kita, salah ya salah. Ya, dan itu harus kita terapkan dalam hidup kita, biarkan orang lain tahu, oh kalau sama ibu ini saya nggak bisa buat apa-apa, karena pasti yang benar ya benar, ya salah. Nah itu memang pribadi kita seperti itu seorang muslim. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, ini yang
disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Sembahan atau cara kita menyembah Allah, berdoa, berzikir, apa saja semua itu ikhlas karena Allah. Pesan ketiga, adanya diingatkan bahwasanya kita semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kita kembali. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, hidup di tempat yang udaranya asri lah, sehat lah, segala macam, olahraga, tetap mati di saat ajalnya datang gitu ya. Maka itu tidak mungkin kita pungkiri. Tapi memang kita juga tidak boleh putus asa mengatakan toh kalau saya mau mati ya sudah biar aja, saya nggak usah olahraga, saya nggak usah sehat-sehatan dan seterusnya, itu juga keliru ya. Jadi kita memaksimalkan hidup kita dengan hal-hal yang baik karena juga akan ada penilaian yang baik. Kenapa jenazah itu kalau mati tetap dimandikan, toh sebentar lagi dimasukkan di kuburan dan dimakan oleh tanah? Karena kita harus kembalikan jasad itu kepada Allah dalam kondisi utuh baik sebagaimana Allah pinjamkan kepada kita. Tetap disampoin, pakai sabun, pakai kain kafan yang bersih. Padahal sebentar lagi masuk tanah dimakan sama belatung tanah. Dan kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Tapi yang jadi saksi bahasan tetap dibersihkan jenazah itu. Nah, begitu juga kita masa hidup kan. Kita Allah berikan rasa gerah. Gak nyaman rasanya kalau gerah. Tapi kalau kita mandi seger. Supaya kita jaga badan itu. Kita kalau nggak sikat gigi nggak percaya diri ngomong sama orang. Tapi kalau sikat gigi bersih rapi kita jadi percaya diri. Semua kita lebih suka wangi, penataan yang rapi. Dan kita tidak suka justru yang berantakan, bau yang tidak sedap. Orang semua manusia tidak suka. Itu Allah buat fitrah. Supaya kita memang melalui hidup kita dengan hal-hal yang baik-baik. Hidup ataupun meninggal dimaksimalkan. Jangan karena mau mati juga tuh hanya tidak merawat diri. Bukan seperti itu juga ya. Itu yang dimaksudkan. Kemudian firman Allah yang selanjutnya, ini dalil yang kedua tentang masalah ikhlas, surah Ghafir ayat 14, nama lainnya surah Mu'min. Nah, surah nomor 40 dalam Al-Quran ini ya. Kalau Al-A'raf tadi itu ada surah nomor 7. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di sini ada satu pesan dari ayat ini adalah bagaimana kita disuruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus. Walaupun orang kafir tidak suka bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama dia tidak suka karena itu adalah pondasi agama kalian, disuruh ikhlas. Ya. Kalau mereka tidak kenal namanya ikhlas, mereka pokoknya minta bantu orang harus ada imbalannya, gitu ya. Islam tidak mengajarkan itu, Bu ya. Jangan sampai ibu berprinsip seperti itu. Artinya setiap ada orang yang akan berkenalan sama ibu langsung berpikir, saya dapat apa secara duniawi dari orang ini? Kaya nggak? Dapat jabatan nggak? Dapat ini? Itu nggak bisa dalam Islam, nggak ada. Kita disuruh berteman sama semua orang, mau kaya mau miskin ya, semua kita berteman sama mereka. Selama mereka adalah orang-orang yang beriman yang bisa menambah iman kita, kenapa kita tidak berbaur sama mereka? Yang dilarang hanya bergaul sama orang-orang fasik, orang munafik ya. Fasik itu ahli maksiat, hidupnya semua penuh dengan pelanggaran agama. Jangan kita terpengaruh nanti. Dia ke neraka, kita ke neraka. Dia dihukum, kita dihukum kan gitu. Tapi selama tidak kita berteman sama semua orang. Dan memang Islam menyuruh mendahulukan untuk mencari pahala dibandingkan urusan dunia. Berteman sama orang bagaimana kita bermanfaat bagi dia. Bagaimana kita bisa menjadikan teman kita, lingkungan kita, pasangan kita, anak-anak kita. Segala macam ini adalah sumber pahala buat kita. Gitu kan? Bukan bagaimana saya bisa meraih keuntungan dari dia. Nah itu poin yang harus kita garis bawahi. Nah itu perbedaan kita sama orang-orang kafir. Mereka suka itu sebagai pondasi agama kalian atau tidak suka nggak usah peduli ya. Atau kalau mereka hidupnya selalu menghubungkan antara apa yang mereka lakukan buat orang lain harus ada unsur timbal baliknya, dibayar dengan duit dulu gitu kan. Maka itu berarti juga sifat orang kafir. Orang muslim tidak seperti itu. Kita dibalas, misalnya ibu kirim makanan ke tetangga, dibalas lagi makan atau tidak bagi kita nggak penting. Karena bagi saya sudah memberi, saya sudah sedekah. Kok dia kasih juga ya alhamdulillah. Nggak usah bilang ini tetangga nggak tahu diri ini ya. Saya sudah kirim makanan, masa kembali piring kosong. Nah, berarti ibu nggak ikhlas. Ya, berharap ada unsur timbal balik. Kirim baju harus ada baju juga. Atau itu nggak dalam Islam nggak ada itu. Kita dahulukan gimana dicatat pahala oleh Allah SWT. Kalau orang kasih kita tidak ada masalah tanpa kita minta ya. Karena membuka pintu mengemis minta-minta haram dalam Islam. Haram nggak boleh.
masuk dalam kategori dosa besar, Bu. Bahkan dalam hadis yang sahih dijelaskan Nabi SAW melarang umatnya meminta-minta kalau masih bisa makan sehari sekali. Kalau masih punya makanan hari itu gak boleh minta. Satu hari makan itu sudah gak boleh minta. Yang boleh itu kalau betul-betul dia sudah kelaparan, dia akan mati kalau gak makan. Itu baru boleh buka pintu minta. Itu pun minta di saat itu saja. Dan tidak ada sama sekali pintu yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Hidupnya akan terhina. Makanya sebagian ulama salah mengatakan jangan buka pintu-pintu minta atau mengemis itu karena dia akan mendatangkan kehinaan pada diri orang tersebut. Sekarang atau jangka panjang, gitu kan? Misal kita minta nih sekarang sama orang. Satu waktu anggaplah ekonomi kita jadi baik. Kita ketemu sama orang tersebut. Mungkin kita lebih baik sekarang ekonomi dari dia. Tapi kan ada kenangan dulu kita pernah minta. Kan begitu ya? Jadi lebih baik kita mulia. Dan Islam mengajarkan kepada kita kalau mau sesuatu ada jasa yang kita berikan. Kerja, ambil hasilnya. Itu gak ada masalah. Tapi kalau mengemis ya, ada orang subhanallah ini jadi penyakit secara jiwa. Sudah mampu pun datang ke rumah temannya selalu lihat barang apa. Bagus buat saya ya. Langsung main ambil. Ini gimana? Kan orang belum tentu punya lagi kan gitu. Tapi mungkin karena dia tidak enak dikasih. Untuk apa buka pintu itu? Kenapa menghinakan diri kita? Pengen beli kan selesai. Mau gratis terus. Gimana? Akhirnya rumahnya penuh dengan barang orang itu. Ya. Saya nggak nyinggung siapapun ya. Kalau ada yang merasa di sini, alhamdulillah. Berarti tinggal memperbaikin gitu ya. Karena tujuan majelis ilmu memang untuk itu. Ya. Baik. Itu makna daripada orang kafir suka atau tidak suka. Dia tidak suka karena itu pondasi agama kalian. Atau dia tidak suka karena memang cara mereka hidup begitu. Orang kafir itu selalu kalau beri mesti ada unsur timbal balik kayak pemikiran kapitalis apa segala itu harus ada unsur timbal baliknya. Kalau kita nggak ada seperti itu, ya. Kemudian dalil yang ketiga, ayat yang ketiga diangkat oleh penulis ini adalah surah Az-Zumar ayat 3 ya. Yang bunyinya ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah kata Allah, makna ingat pelajarilah ya. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, maksudnya dari kesyirikan. Kalau mau jadi seorang muslim tidak boleh ada ya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, kuburan kah, patung kah, jimat-jimat kah. Kami tidak menggunakan ini, melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Kita coba bedah di sini, ayat ini menjadi beberapa faedahnya. Yang pertama adalah perintah untuk ikhlas. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Tidak boleh ada partisipasi, dipartnerkan dengan makhluk ya. Karena riya itu kan, ibu sholat, riya. Maksudnya apa? Dia sholat karena Allah, tapi diikuti dengan pengen dipuji oleh orang. Itu kan berarti mempartnerkan Allah dengan makhluk, itu namanya syirik. Itulah menyekutukan Allah. Itu Allah nggak mau. Allah mau dia murni sendiri. Ibu dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap ibadah. Nah, itu ikhlas namanya. Orang lihat tidak lihat, tetap berdoa, tetap sedekah, tetap pokoknya kerjalah ngaji dan segala macam gitu ya. Jadi Allah melarang. Ini faedah pertama dari surah Az-Zumar ayat 3 ini. Kita disuruh ikhlas. Kemudian potongan yang kedua, sesungguhnya adanya ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu ya. Dan kebanyakan mereka menganggap apa yang mereka lakukan dari sekutu-sekutu itu adalah perbuatan yang baik. Kayak orang pakai jimat ya, mungkin ada perempuan karena mau cantik pakai susuk atau apa itu semua, atau mau supaya laris usahanya pakai pelaris. Semua ini nggak diperlukan. Kita nggak pernah punya pilihan untuk membentuk alis kita, bibir kita, hidung kita, telinga, rambut. Kita nggak pernah pilih, lahir begitu. Berarti Allah pencipta sudah pilihkan yang terbaik. Ibu nggak usah khawatir. Allah datangkan nanti orang yang suka itu. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak usah ikuti mukanya dia atau mukanya ini, kan gitu.
Saya pernah lihat cuplikan di negara kita ada orang laki-laki, tangannya puntung, dua-dua kakinya puntung, ada istrinya, ada anaknya. Kuasa Allah. Allah datangkan jodohnya. Cuma kadang-kadang kita yang rewel. Datang ini, terlalu pendek. Datang ini, terlalu gemuk. Datang ini, terlalu hitam. Tidak mau. Datang sinyal Allah nolak terus. Istikharah saja. Kalau hati tenang, bismillah, kita tidak tahu mana yang baik gitu ya. Ada seorang wanita sangat cantik di Madinah. Terkenal sangat solehah dari keluarga baik-baik. Nabi punya seorang sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar nama ini? Julaibib ini terkenal di masa Nabi itu dengan orang yang buruk rupa. Jelek orangnya secara fisik gitu ya. Begitu disebutkan dalam hadis. Terus Nabi lihat Julaibib ini orangnya tampangnya buruk ya, jelek, tambah badannya kecil, kurus. Nabi datang ketemu dia, lalu Nabi mengatakan, "Hai Julaibib, kenapa kau tidak nikah?" Dia tahu diri, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya nih?" Dia tahu diri, siapa yang mau? Kata Nabi, "Saya akan coba nikahkan kamu." Nabi pilih salah satu rumah orang Ansar yang ada perempuan cantik ini. Tapi dia terkenal keimanannya, sangat kuat imannya perempuan. Lalu Nabi SAW ucapin salam, disambut sama pemilik rumah. Nabi bilang, orang-orang Arab tuh biasanya kalau mau melamar dia bilang, "Kami punya hajat pada kalian." Kata-kata hajat ini berarti mau melamar gitu. Nabi bilang, "Kami punya hajat dengan kalian." Ini tuan rumahnya kira Nabi yang mau melamar. "Oh, selamat datang ya Rasulullah," sambut. Nabi bilang, "Bukan buat saya, buat Julaibib ini." Terus orang tuanya perempuan ini bilang, "Sebentar, kalau untuk Julaibib kami tanya dulu anaknya." Begitu kalau ibu baca kisahnya itu ya. Kami tanya dulu anaknya mau nggak ini. Karena Julaibib dikenal memang buruk rupa gitu ya. Maka pas waktu ayah ibunya ini nyambut Nabi, rupanya si anak gadis ini dengar dari dalam. Langsung dia mengatakan, "Wahai ayah dan ibu, apakah Anda berdua akan menolak lamarannya Rasulullah?" Ini yang lamarin Nabi nih. Bukan orang biasa. Gak mungkin dia sembarangan datangin orang. Maka karena itu lamaran Rasulullah, nikahkan saya sama Julaibib. Ya. Akhirnya menikah. Baru berapa hari menikah, terjadi perang. Dan Julaibib ikut berperang, mati syahid. Dan waktu Nabi ketemukan jenazahnya Julaibib, itu digendong oleh Nabi. Di sebelahnya Julaibib ada 7 orang kafir yang dibunuh sama dia. Dia mati syahid dan dia juga membunuh orang kafir. Dan dengan itu istrinya ini dapat syafaatnya kan masuk surga. Allah balas dengan begitu. Nah seperti itu gambarannya. Tapi itu cuma sebagai contoh saja gitu ya. Jadi sebenarnya orang tidak butuh untuk pakai hal-hal yang membuat dia menyekutukan Allah nanti ya. Karena di Indonesia ini dukun-dukun, karena dia tahu kita mayoritas muslim, mereka pakai kedok ya. Penampilannya seperti ustadz, seperti kiai, waduh, padahal dukun ya. Ini hati-hati sekali. Jadi kalau mau suami suka, pakai alam manusia aja ya. Nggak usah lintas alam. Bawa foto ke dukun buat lintas, datangkan jin lintas alam supaya suami suka. Untuk apa? Tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, jaman tangan yang ramah, tulus dari hati, selesai. Manusia suka. Itu saja kok cara manusia. Untuk apa pakai cara yang lain, mantra-mantra segala macam, makanannya, minumannya, pakaiannya, omong kosong semua ini ya. Kesyirikan kepada Allah, nggak boleh. Nggak boleh, itu diantaranya. Jadi nggak boleh. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau Allah akan menghakimi orang-orang yang berbuat kesalahan seperti ini, dan juga Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dusta dan sangat ingkar. Ya. Selanjutnya ayat yang keempat, saksi bahasan sudah jelas tadi di poin kedua ya, atau di poin pertamanya dalam surah Az-Zumar ini tentang Allah suruh kita ikhlas. Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Saksi bahasan kita di sini adalah ada dua. Yang pertama, perintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya tidak ada unsur
manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia segala macam. Memberi memang karena Allah, sujud dan ruku'un karena Allah, berdoa karena Allah, baca Quran karena Allah, semua karena Allah. Jadi tidak ingin pujian manusia. Ya. Dan perlu saya tambahkan poin di sini, ibu kalau lihat ada temannya ahli ibadah, keluarganya suka ibadah, jangan dipuji depannya ya. Tidak boleh dipuji. Kamu tadi sholat bagus banget ya. Itu jangan dipuji, nggak boleh ya. Karena jangan sampai dia ikhlas jadi berubah ya. Makanya pernah ada orang di masa Nabi SAW sholatnya bagus banget. Jadi sangat bagus tuh maknina, takbiratul ihram, rukunya, i'tidalnya, sujud, semua dengan tenang sampai salam. Tapi itu agak jauh dari Nabi. Ada orang duduk di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, saya suka banget dengan sholatnya orang ini. Luar biasa gitu. Maksudnya khusyuk. Nabi bilang, jangan kau perdengarkan itu. Karena kau perdengarkan pada dia, kau akan membinasakannya. Sekarang ikhlas sudah bagus nih. Begitu kau bilang, oh tadi sholatmu bagus ya. Wah dia ikutin jadi riak kan. Jadi masalah itu ya. Jadi gak usah dipuji-puji. Nah sama ibu juga kalau buat baik, gak usah tunggu dipuji. Ibu bantu orang nih. Terus diambil langsung dia pergi. Jangan bilang ini orang gak tahu terima kasih. Lo memang mau dipuji sama dia atau memang ikhlas kan Allah. Ya sekarang biarin aja. Makin orang terima pemberian kita, makin kita dipuji, makin bagus. Kita makin bersih hatinya kan. Dan setiap kali sudah berbuat amal, lupain aja. Sudah dicatat oleh malaikat. Tidak usah diingat-ingat. Ini biasanya kalau kita suka ingat-ingat ini, itu jadi senjata buat syaitan itu. Oh saya sudah 1 tahun ini sholat malam terus. Nah, diingat-ingat. Akhirnya syaitan bisa tunggangi tuh. Lagi ngobrol sama teman-teman. Mereka ngomongin, oh saya kok susah sekali bangun sholat malam ya. Syaitan bisikin, bu kan kamu sholat malam 1 tahun kan gitu. Ceritain pengalamannya. Baru bisikannya bagus gitu kan. Supaya mereka juga termotivasi. Ini omong kosong. Ya. Kan tidak perlu begitu. Apa yang motivasi ibu dulu mau sholat malam, cuplikan ceramah misalnya. Kirim aja ke grup kasih mereka. Gak usah kita ceritain diri kita. Karena antara ikhlas sama riya ini tipis sekali. Kan itu. Kita tadinya ikhlas bisa jadi riya. Padahal sudah ikhlas. Itu kan bahaya sekali. Jadi harus hati-hati sekali masalah itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. 2 rukun Islam yang sudah masyhur tentunya. Baik, itu tadi 5 ayat Al-Quran yang diangkat oleh penulis sebagai dalil tentang masalah perintah ikhlas. Sekarang kita masuk, beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Ya, di situ ada sebuah hadis yang diangkat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini sepupu Nabi SAW, Abdullah sepupu Nabi, Abbas paman Nabi ya, kita bilang radhiyallahu anhuma berarti berdua gitu ya. Karena dua-duanya sahabat. Beliau berkata bahwa suatu hari saya duduk di belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ya, sebelum saya baca terjemahan ini, hadis yang paling agung berhubungan dengan masalah ya agama kita dan bagaimana menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi, karena Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda, ya, mungkin baru balik gitu ya, maka Nabi bilang, wahai pemuda, ya gulam, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat, dan ini berarti kita langsung ambil pelajaran pentingnya. Setiap anak-anak muda atau anak-anak yang masih kecil pun jangan pernah dianggap, oh belum saatnya saya bicara atau kenalkan Allah sama dia. Justru sejak dini, ya, nak sholat ya, karena Allah yang perintah. Jangan ibu yang suruh. Jadi kalau ibu nanti tidak ada, dia tidak sholat gitu kan. Selalu ingatkan. Sedekah ya nak, ini karena Allah yang perintahkan. Selalu bawa nama Allah itu ya. Saya kalau sampaikan anak-anak di rumah seperti itu. Akhirnya saya pernah dengar mereka ngomong gitu pada saat saya lagi tidak di situ. Tapi betul-betul mereka tidak tahu kalau saya lagi ada di ruangan yang lain. Tapi saya dengar. Kadang-kadang kalau mereka saling mengingatkan, gak boleh loh, Allah larang. Mereka gak bilang ayah atau ibu. Nah itu poin penting, itu pesan ya. Selalu bawa namanya Allah, karena secara fitrah manusia tahu Tuhannya. Ya, sudah tahu bu ya, kita sebelum lahir di muka bumi ini semuanya, pertama Allah ciptakan Nabi Adam, itu Allah keluarkan dari tulang belakangnya Nabi Adam semua keturunannya. Semua kita ini pernah dikeluarkan, dikumpulkan di Wadi Nu'man namanya di Mekah.
Ya, di situ dikeluarkan dan Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua sudah mengatakan qalu syahidina. Kita semua mengatakan ya, kami menjadi saksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya ibu kalau duduk dengerin Allah larang, Rasulullah bersabda, itu kayak mudah kita menerimanya karena memang fitrah kita tahu kalau kita punya Tuhan gitu ya. Nah seperti itulah ya. Jadi tidak sulit untuk menanamkan itu apalagi sejak dini kepada anak-anak, selalu bilang Allah Allah itu ya. Hai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Nah, ini berarti anak-anak muda mulai diajarkan. Pesannya adalah peliharalah perintah dan larangan Allah. Jagalah hubungan baik dengan Allah. Apa yang diperintahkan kerjakan, jaga wajib atau sunnah, apa yang dilarang haram atau makruh tinggalkan. Niscaya balasannya Allah akan memeliharamu. Allah akan menjagamu juga dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpamu. Peliharalah hubungan baik dengan Allah. Di situ terjemahnya sunnah Allah. Sebenarnya hubungan baik dengan Allah lebih tepat ya. Peliharalah hubungan baik dengan Allah. Tentulah engkau akan mendapatinya. N-nya besar. Kata ganti Allah. Mendapati Allah di hadapanmu. Kalau kita jaga azan langsung sholat, ya ada kesempatan zikir-zikir, berdoa majelis ilmu, kita jaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah selalu ada di hadapan kita. Maknanya selalu bersama kita. Kita butuh bantuan akan dibantu, kita butuh nikmat akan ditambahkan, gitu ya. Apabila engkau memohon sesuatu, maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Dan apabila engkau meminta suatu pertolongan, mintalah hanya kepada Allah saja. Ketahuilah, walaupun seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat untukmu, tidaklah mereka itu dapat memberimu kemanfaatan kecuali sekedar yang Allah tetapkan untukmu saja. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu kemudaratan atau bahaya untukmu, maka tidak juga mereka itu sanggup memudaratkanmu, melainkan hanya sekedar yang Allah telah tetapkan terhadapmu. Qalam atau pena yang dipakai untuk tulis takdir telah diangkat dan segala lembaran tulisan telah kering tintanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini banyak sekali pelajaran ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita sebutkan, saya ingatkan kembali pentingnya menanamkan nama Allah dan menyebut Allah itu di depan anak-anak muda, anak-anak kita ya. Itu kita biasakan mengucapkan itu. Yang kedua, adanya anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah itu kita jaga perintahnya. Wajib ataupun sunnah. Termasuk sunnah bu ya. Jadi ibu kalau jaga amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran. Ini akan memudahkan ibu menjaga yang wajib. Ya. Orang kalau sibuk menjaga yang sunnah, yang wajib terjaga. Ibu biasa sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tentu wajibnya akan terjaga otomatis. Ibu biasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, misalnya puasa sunnah, maka puasa Ramadan jadi mudah. Ibu biasa sedekah, zakat jadi mudah. Ibu biasa umroh, haji jadi nggak asing, gitu kan? Nah seperti itulah. Jadi kita menjaga amalan yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah. Jangan ibu bilang kan itu cuma sunnah. Ya sunnah juga perintah agama, ya. Dan dia berfungsi untuk menyempurnakan amal wajib yang kurang di hari kiamat. Kemudian juga sama dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Bukan cuma sekedar haram, tapi yang makruh juga. Contoh makruh, ibu makan dan minum berdiri. Ya, makruh itu artinya kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa susahnya ibu dari kursi duduk? Walaupun ibu minum berdiri boleh saja. Karena hukumnya makruh, tidak berdosa. Tapi kalau ibu duduk dapat pahala. Hausnya hilang dapat pahala. Kenapa enggak dilakukan? Kan gitu contohnya. Jadi jangan sampai karena makruh lalu kita mengatakan tidak masalah. Enggak, itu juga termasuk larangan. Ya. Jadi meninggalkan yang haram juga yang makruh. Itu maknanya peliharalah ya hubungan baik dengan Allah dalam kurung perintah dan larangannya. Itu pelajaran yang kedua. Niscaya Allah akan memeliharamu. Ya, pasti kau akan dapat Allah ya selalu menjagamu. Kemudian juga peliharalah hubungan baik dengan Allah, tentulah engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini masih berhubungan dengan faedah yang kedua tadi. Menjalin hubungan baik dengan Allah akan mendatangkan Allah pelihara kita, Allah selamatkan dari mara bahaya gitu ya. Pelajaran yang ketiga, ini dalam sekali ya, yaitu kalau seandainya ada satu umatnya kayak manusia semuanya, ingin memberikan kepada ibu manfaat, mereka ingin memberikan kepada ibu sesuatu, Nabi SAW bilang, manfaat yang sampai kepadamu itu hanya yang sudah Allah takdirkan.
Jadi bukan karena mereka, tapi karena Allah takdirkan, maka sampailah kepadamu. Dan kalau seandainya mereka mau membahayakanmu, mau datangkan musibah, ada orang yang mau mengganggu kita, bukan satu orang, satu negeri. Tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Memang takdirnya kita harus sakit di saat itu, kita harus tabrakan di saat itu, memang begitu. Jadi bukan karena orang-orang, itu cuma sebab saja. Itu cuma sebab. Berarti memang semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sebabnya gitu ya. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, sesungguhnya semua takdir sudah dicatat dan semua sudah kering. Artinya di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan, ibu-ibu sekalian, semua sudah dicatat. Ini yang kita kumpul hari ini, belajar di sini, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita mungkin tahun lalu, bulan lalu tidak tahu kalau kita mau ketemu di sini misalnya. Tapi ini sudah dicatat sama Allah. Allah tahu besok ini kita mau makan apa, kita akan pakai baju apa. Sampai kita mati, Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmu Allah. Itulah namanya takdir. Allah tidak paksakan. Ya, ada sistem yang Allah buat. Memang kita nggak bisa ikut campur. Pergantian siang malam, ya. Kita lahir dari rahim ibu siapa, kita meninggal kapan, itu nggak bisa kita campur. Tapi ada namanya af'al ibad. Sikap dan perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian. Ibu hari ini semua yang pakai baju ini, pilih baju ini, itu kan pilihan kita. Ibu di lemari mungkin banyak pilihan bajunya. Tapi ibu pilih baju ini, itu kan berarti pilihan kita. Tadi mungkin waktu makan siang, ibu pilih makan, ada pilihannya ibu pilih makanan yang B, bukan yang A misalnya. Itu pilihan. Ini Allah sudah tahu semua apa yang kita mau pilih dan dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah itu nggak paksa kita. Di antaranya jodoh ya. Jodoh itu pilihan hamba. Makanya ibu kalau punya pilihan mau nikah sama A, B, C, ibu pilih C, itu kan pilihan ibu. Jangan bilang, oh ini Allah jodohin sama saya. Nah ibu yang pilih gimana? Kan itu. Ibu kan mesti punya opsi lain. Mirip dengan pilih baju, mirip dengan pilih pekerjaan, mirip dengan pilih berteman, sama itu. Kan itu juga sama. Tapi kalau kita pilih si fulan sebagai pasangan kita pilih makanan ini sebagai makanan kita hari ini, itu Allah sudah tahu dicatat di Lauhil Mahfuz. Itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Itu yang dimaksud dengan di sini, pena yang mencatat takdir itu sudah diangkat dan yang ditulis itu sudah kering tintanya, nggak bisa berubah lagi. Itu makna daripada penutupan hadis di sini. Kemudian dikatakan memohon kepada Allah berarti berdoa kepadanya dan mengharapkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi maksudnya minta apa saja dari Allah. Jangan ibu minta kepada Allah, Bu, apa yang ibu anggap besar saja. Misalnya nanti kalau sudah nggak sembuh, sudah 30 dokter dikonsultasi nggak sembuh, baru sholat malam. Ya. Baru umroh, baru mohon sama Allah, keliru. Allah dulu, baru ikhtiar manusia. Perhatikan kita disuruh berdoa kapan? Sebelum memulai aktivitas. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum keluar rumah. Itu kan doa sebelum. Nah itu yang kita lakukan. Jadi sebelum berobat berdoa dulu, libatkan Allah. Nanti Allah mudahkan dokter yang cocok, resep yang cocok. Makanya resep dokter itu cuma tertulis semoga lekas sembuh. Gak ada. Anda pasti sembuh itu gak ada. Ya. Jadi yang sembuhin kita itu Allah. Sebabnya mereka saja. Kalau Allah gak mau sembuh, gak akan sembuh. Biar kita konsul sama dokter terbaik pun gak akan sembuh. Kan begitu poinnya. Jadi ini menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah itu pengatur segala sesuatunya. Makin kuat keyakinan seperti ini atau akidah kita, maka makin mudah kita melalui kehidupan. Kita kalau lagi senang menciptakan kita Allah, ciptakan itu juga Allah, kita bisa ya menikmatinya dan menambahnya dengan izin Allah. Kalau ada musibah, bahkan ada yang kita takuti depan mata kita, hewan yang buas misalnya, gempa bumi, apalah segala macam, atau penjahat, Allah yang ciptakan mereka. Allah bisa membalik keadaan mereka menjadi ya baik kepada kita. Kalau tidak salah dinukil, ada seorang ulama namanya Hasan Basri. Seingat saya ini kasusnya Hasan Basri atau Sa'id bin Musayyib, salah satu dari dua orang ini. Tapi kisahnya benar, ada di masa mereka itu ada satu raja zalim, pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini setiap ada orang yang dia tidak suka dibunuh. Mau dia ulama, mau dia siapapun, pokoknya pendapat saya begini, bertolak belakang, penggal lehernya.
Itu terkenal kejam banget itu ya. Sampai di istana dia itu terkenal dengan ada kulit hewan unta yang dikeringkan dan ada pedang. Jadi setiap ada orang tolak, taruh di situ, ditangkap sama algunya, dipenggal sama dia. Itu. Satu waktu pernah dia undang, ini tadi saya bilang, lulusan Hasan Basri, mungkin saya belum saya, seingat saya sih mungkin salah satunya ya. Yang jelas datang, dan pada saat dipanggil ini biasanya sudah nasibnya 50% hidup, 50% mati. Karena dia akan tanya banyak hal, menjebak, kalau salah dibunuh gitu kan. Tapi uniknya pada saat dia datang, tiba-tiba dari depan pintu sudah disambut oleh Hajjaj. Belum pernah Hajjaj berdiri dari singgasananya sambut orang, disambut depan pintu istana. Dipanggil duduk di sebelah singgasananya, ditanya banyak hukum agama. Kemudian dikasih parfum yang termahal waktu itu ada dia punya. Diolesin di tangan dan di jenggotnya si alim ini gitu. Udah akhirnya pergi, orang itu pergi. Si alim ini pergi. Begitu pergi ditanya oleh orang-orang. Kami sangat yakin tadi waktu Anda dipanggil ini cuman kehidupan Anda cuman tinggal pada saat ngobrol aja sama dia. Karena dia memang sering gitu. Terjebak orang, dibunuh gitu. Apa yang Anda ucapkan? Kenapa Anda bisa selamat dari jahatnya orang ini? Dan tadi waktu Anda masuk saya lihat mulut Anda komat kamit. Dia bilang, saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kejahatannya ya, dan keganasan orang ini justru menjadi kebaikan dan kasih sayang buat saya. Allah balik orang jahat itu jadi baik buat dia. Dan begitu semuanya. Begitu semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Kisah yang lain adalah seorang salafus saleh pernah dia tidur di sebuah hutan. Karena masa dulu orang cuma handalkan cahaya matahari. Tiba maghrib dia sudah di tengah hutan, dia tidur. Dia bangun sholat tahajud. Begitu dia selesai 2 rakaat pertama, depan mata dia ada harimau. Meraung dengan keras, gigi taringnya kelihatan. Udah lapar, mau makan dia. Dia berpikir kalau saya coba melawan, harimau lebih kuat, lari lebih kencang. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya, dia bilang hadap harimau itu, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan saya dan kamu mengutusmu untuk memakanku, takdirku dimakan sama kamu, saya tidak akan melawan. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, aku akan minta kepada Allah untuk membinasakanmu. Dia bilang sama harimau itu begitu, dengan penuh keyakinan. Maka harimau itu tiba-tiba menutup mulutnya lalu meninggalkan orang ini. Seganas apapun harimau itu makhluknya Allah juga. Itu keyakinan, nama itu akidah. Kalau ini kuat di dirinya ibu-ibu akan hidup bahagia. Karena tenang sekali. Ada nikmat kita berharap tinggal minta sama Allah. Mau rumah besar, mau amal soleh orang buat, kita bisa minta seperti yang saya bilang. Ada musibah, ada masalah, Allah bisa selamatkan kita. Dengan hanya mohon kepada Allah. Itu kekuatan doa yang luar biasa. Jadi harus ditanamkan betul-betul ya. Yang penting ingat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya ya. Nanti kita akan masuk insyaAllah poin yang kedua. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.